طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. من حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم جميع الرحمين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين خصوصا Syekh Muhammad bin Said bin Hamad al-Bushiri Allah yuridu darajati fil jannah wa yuridu alaina min barakatihi wa ulamihi wa nafahatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi waghfir. Ya Rabbi ho. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ho pangeran ingsun. Ya Rabbi ho pangeran ingsun. Waghfir. Mugi ngampuni sinten panjenengan. Waghfir mugi ngampuni sinten panjenengan. Liqariha maring wong kang baca qasidah. Liqariha wa maring baca qasidah. Liqariha maring wong kang baca qasidah wa sami'iha lan wong kang ngrungokaken qasidah. Wal muslimin lan pira-pira wong muslim jami'an hales kabehane. Jami'an hales kabehane. Ainama hadaru ing dalem endi-endine panggonan hadir sapa qariha sami'iha wal muslimin. Ainama ing dalem endi-endine panggonan hadir utawa teka sapa qariha wa sami'iha wal muslimin. Maksudnya dimanapun mereka berada. Wa walidina lan pira-pira wong tua kita, wa walidina lan pira-pira wong tua kita, wa ahlina lan pira-pira keluarga kita, wa jiratina lan tetangga kita, wa jiratina lan tetangga kita, wa jirona lan tetangga kita, wa jiratina lan tetangga kita, wa kulluna utas kabehane kita, wa kulluna utas kabehane kita, sayyidiho Gusti ingsun, sayyidiho Gusti ingsun lil afi maring ngapura, lil afi maring ampunan utawa ngapura muftakiru iku wong kang butuh. Muftakiru iku wong kang butuh. Waqad ataitu teman-teman nekani sapa ingsun. Waqad ataitu teman-teman nekani sapa ingsun. Dzunuban ing pira-pira dosa. Dzunuban ing pira-pira dosa. Dzunuban ing pira-pira dosa. La idada kang ora ana wilangan iku maujud. La idada kang ora ana itungan utawa wilangan iku maujud laha kadue dzunub. Laha kadue dzunub. Lakinna afwaka tetapi ne ampunane panjenengan utawa lakinna afwaka tetapi ne ngapurane panjenengan lakinna afwaka tetapi ne ngapurane panjenengan layuk kok iku ora den tetepaken apa afuka wala yudharu aja bacanya wala yadharu lan ora ninggal yadharu wala yadharu lan ora ninggal apa afuka wala yadharu lan ora ninggal apa afuka wala yazaru lan ora ninggal apa afuka walhamu utai kesusahan angkule masane saben-saben perkara abuhi kang nupri sapa ingsun hi ing ma asghola iku nyibukaken utawa nungkulaken apa alhamu asghola iku nyibukaken apa alhamu asghola iku nyibukaken apa alhamu asghola iku nyibukaken apa alhamu ne ing ingsun ingsun waqad ata lan teman-teman teko sapa alhamu apa alhamu waqad ata teman-teman teko apa alhamu waqad ata lan teman-teman teko apa alhamu khadian hale anda pasor khadian hale anda pasor wal qalbu utawi ati mungkasiru iku pecah arju arep sapa ingsun ka ing panjenengan ya Rabbi ho pangeran kita fiddaro ini ing dalam omah loro tarhamu hale paring kenikmatan sinten panjenengan tarhamu hale paring kenikmatan utawa kewelasan atau kenikmatan sinten panjenengan na ing kita bijahiman kelawan kedudukane wong
bijahiman kelawan kedudukane wong sabbaha ya. Sabbaha kang maca tasbih, sabbaha kang maca tasbih, sabbaha kang maca tasbih al hajaru apa watu, al hajaru apa watu fi yadaihi ing dalam tangan loro neman, fi yadaihi ing dalam tangan loro neman, fi yadaihi ing dalam tangan loro neman. Dalam 3 bait yang pertama ya, 2 bait yang pertama beliau mendoakan ya Allah ampunilah kepada orang yang membaca qasidah ini, mendengarkan qasidah ini, dan semua umat muslim dimanapun mereka berada, orang-orang tua kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, kita semua wahai Tuanku butuh pada ampunanmu ya. Kita semua wahai Tuanku butuh pada ampunanmu. Ini beliau ngajarakan kepada kita ya, ketika berdoa ya, ketika berdoa itu bukan hanya mendoakan diri kita sendiri, tapi juga mengikut sertakan orang lain. Supaya apa? Supaya doanya itu cepat diijabah. Salah satu cara supaya doa itu cepat diijabah, kalau pengen berdoa ya, jangan mendoakan diri kita sendiri, tapi juga mendoakan orang lain juga. Karena ketika kita mendoakan orang lain, iku nuduhaken atine kita iku orang duwe perasaan hasud kepada orang lain. Nah, di sini beliau mendoakan ya, waghfir liqoriha wasamiha. Ampunilah orang-orang yang membaca qasidah ini, orang yang mendengarkan qasidah ini, dan juga semua umat muslim dimanapun mereka berada. Wawalidina, keluarga-keluarga kita, orang-orang tua kita, wajirotina, karena semua dari kita wahai Tuhanku butuh pada ampunanmu. Tidak ada ya sebesar apapun dosanya seseorang ketika dibandingkan dengan ampunannya Gusti Allah, itu tidak akan ada apa-apanya. Makanya termasuk bagian dari dosa besar. Wong kok ngelakoni dosa gede, sak gede-gedene dosa, kemudian dalam hatinya itu duweni perasaan abot ya. Dia merasa kayaknya saya sulit untuk mendapatkan ampunan Gusti Allah. Nah, itu termasuk dosa besar juga. Kalau dia itu duweni keyakinan, bahkan kalau dia punya keyakinan bahwa rahmat Gusti Allah atau ampunan Gusti Allah itu nggak akan ngampuni dia, nggak akan cukup untuk ngampuni sebesar dosa-dosanya, itu kafir ya hukumnya. Kalau yang pertama itu dosa gede, wis dia itu ngelakoni dosa gede, dalam hatinya duweni keyakinan ya, duweni prasangka, saya akan sulit mendapatkan ampunan dari Gusti Allah. Nah, itu dosa gede lagi. Yang sebelumnya dia banyak melakukan dosa gede ya, dosa-dosa besar, malah dia punya keyakinan bahwa dia akan sulit mendapatkan rahmatnya Gusti Allah atau mendapatkan ampunannya Gusti Allah. Itu dosa gede lagi, double dosa gede nih. Makanya orang yang melaksanakan dosa besar itu ya, orang yang melaksanakan dosa besar itu diiming-imingi setan, dibuat putus asa oleh setan dengan cara itu. Dosa kamu itu sudah besar, dosa kamu itu sudah besar. Apakah kamu pantas dengan besarnya dosa ini meminta ampunan kepada Gusti Allah? Nanti di kemudian hari kamu juga akan mengulangi dosa ini lagi. Itu salah satu godaannya setan. Kalau orang itu wis ngelakoni banyak dosa besar, ya salah satu cara supaya dia itu diterima ampunannya ya wis tobat sing sak benar-benarnya tobat. Ketika dia itu sudah benar-benar tobat, maka wis mesti Allah itu akan menerima pertobatannya. Dalam satu hadis itu diceritakan ada orang yang membunuh 99 orang, kemudian dia ngomong sowan utawa menghadap pada seorang rahib, pada seorang pendeta ya. Ngomong pada seorang pendeta, saya telah membunuh 99 orang. Kira-kira kalau saya taubat saya diterima apa enggak? Jawabannya rahib, taubatmu enggak akan diterima. Karena dosamu membunuh 99 orang itu sudah terlalu besar. Akhirnya dia kecewa dengan jawaban itu, rahibnya dibunuh. Jadi dia membunuh 100 orang. Kemudian dia bertanya-tanya kepada orang lain ya, kepada orang-orang yang dijumpainya, ada apa enggak orang yang paling alim di bumi ini? Akhirnya orang-orang yang ia tanya itu ngomong, di sana dia, di tempat yang jauh ada orang yang alim itu. Akhirnya didatangi. Ketika orang alim itu didatangi, dia bertanya, saya telah membunuh 100 orang, bisa apa enggak taubat saya itu diterima? Jawaban orang alim itu bisa ya, bisa, taubat ya, taubatlah, datanglah ke tempat ini ya, datanglah ke tempat ini. Di tempat ini akan banyak orang-orang yang menyembah Allah. Tinggalkanlah tempatmu itu, tempat yang menyebabkan kamu bergelimang dosa seperti itu. Bahasanya adalah ardusuin ya. Ardusuin, tanah kejelekan,
tanah yang membuat kamu itu melakukan dosa sebesar ini. Jauhilah ardusuin itu, dan sekarang pindahlah, datangilah ke tempat yang banyak orang-orang yang menyembah Allahnya. Disebutkan nama tempatnya. Akhirnya kemudian orang itu datang ke tempat yang diarahkan oleh wong alim itu. Nah, belum nyampe ke tempat orang yang alim, orang yang banyak beribadah itu, banyak yang nyembah Gusti Allah itu, dia mati di tengah jalan ya. Mati di tengah jalan, akhirnya kemudian terjadi perdebatan antara malaikat rahmat atau malaikatul adab ya. Malaikat rahmat pengen mencatat orang ini sebagai kebaikan, sebagai orang yang baik, karena dia berjalan itu dalam rangka apa? Dalam rangka bertobat. Kemudian malaikatul adab pengen mencatat orang ini sebagai orang yang celaka, karena dia kan belum mencapai tobatnya ya. Belum mencapai tobatnya. Akhirnya terjadi perselisihan di antara keduanya. Kemudian ada malaikat ketiga yang nengah-nengahi, yang menyerupai manusia. Ya sudah, diukur saja. Kira-kira jarak antara tempat dosanya ya, ardusuin itu, tempat yang menyebabkan dia itu bergelimang dosa itu, dengan tempat yang mana banyak hamba-hamba Allah yang menyembah Allah itu, diukur lebih dekat mana. Ternyata lebih dekat mana? Lebih dekat orang yang lebih dekat ke tempat peribadatan ya, ke tempat orang-orang yang menyembah Gusti Allah. Akhirnya orang itu dicatat sebagai orang yang bertaubat ya, dicatat sebagai orang yang bertaubat. Makanya ini yang dari hadis ini terjadi pertentangan di kalangan para ulama itu ketika ada orang mencuri ya enggak mencuri ya, misalkan masuk ke rumah orang lain tanpa izin, ya jelas sih ya hukumnya apa? Haram, dosa atau haram. Kemudian ketika orang itu di tengah-tengah rumah, getun, menyesal atas perbuatan jeleknya. Akhirnya kemudian dia keluar. Nah, keluar itu langkah keluarnya itu langkah kebaikan atau langkah kejelekan? Nah, mungkin semua ini dikatakan langkah kejelekan karena langkahnya ini masih langkah di dalam rumahnya orang lain ya. Dikatakan langkah kebaikan karena dia keluar menuju pertobatan. Orang itu ketika pengen bertobat, ya berarti dia harus meninggalkan kemaksiatan yang sedang ia lakukan itu. Kalau orang minum khamr kemudian pengen tobat, cara tobatnya bagaimana? Ya nggak cukup cuma astagfirullah, nggak cukup, tapi harus apa? Minum khamrnya ditinggalkan, penyesalan sebesar-besarnya dalam hatinya, dan punya azam, punya komitmen untuk tidak akan mengulanginya lagi. Kalau orang itu masuk ke tanah orang lain, ya berarti dia nggosok tanah, gampangannya ya. Dia nggosok tanah, ketika dia itu tobat ya, beberapa hari di tanah itu, kemudian dia tobat atas gosok tanah yang 3 hari ini ia lakukan. Nah, ketika dia keluar dari tanah itu dalam rangka nyesal, benar-benar menyesal, tidak akan mengulangi lagi pergosobannya itu, dia melangkah keluarnya itu langkah-langkahnya langkah-langkah apa? Langkah-langkah kemaksiatan atau langkah-langkah kebaikan? Ya mungkin semuanya. Ada yang mengatakan langkah kebaikan, ada yang mengatakan langkah kejelekan. Kalau menurut mayoritas ulama, ya atin biwajibin ya. Al kharij minal maqsubi taiban atin biwajibin. Orang yang keluar dari tanah gosoban dalam keadaan bertobat adalah orang yang sedang melaksanakan kewajibannya. Oh, dikatakan kewajiban, padahal dengan selangkah langkah itu dia masih dalam keadaan apa? Dalam keadaan gosob. Tapi kan ya nggak mungkin dia terbang, kan nggak mungkin. Dia tetap sedang melaksanakan kewajibannya, bukan kemaksiatan, bukan. Ada yang mengatakan ya campur, dikatakan kebaikan iya, dikatakan kejelekan iya. Dikatakan kebaikan karena langkah-langkahnya ini sebagai perantara untuk dia keluar dari tanah gosoban itu. Ada yang mengatakan campur itu berarti dikatakan wajib iya, dikatakan gosok juga iya. Dikatakan dia langkah, ketika dia melangkah keluar berarti masih gosok tanah apa enggak? Masih. Tapi dia keluar itu dalam rangka menunaikan kewajiban taubatnya apa enggak? Ya juga dalam menunaikan kewajiban taubatnya. Terus dalam hadis lain ketika dalam satu peperangan ketika dalam perang zaman dulu, ketika pihak yang kalah ya perempuan-perempuan, anak-anak kecilnya itu secara otomatis jadi apa? Jadi budak ya.
jadi budak. Ada salah satu perempuan itu yang mencari bayinya, kemudian begitu bayinya ditemukan langsung didekap oleh perempuan itu dan disusui. Kemudian Kanjeng Nabi merasa takjub dengan apa yang dilakukan perempuan itu. Kanjeng Nabi dawuh, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya yang bertaubat melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak kecilnya itu. Nah, ini sebuah bisyarah, sebuah kabar gembira atau sebuah hiburan bagi orang-orang yang merasa dosanya sudah banyak, ya semuanya orang merasakan seperti itu. Dosanya sudah banyak, jangan sampai nduweni putus asa, jangan sampai nduweni perasaan bahwa dia angel untuk mendapat taubat dari Gusti Allah, ya. Ingat ya, kok ning qasidah burdah yang kemarin kita baca apa itu? Ya nafsu la taqnati min zalatin azumat. Terusnya innal kaba'ira fil ghufrani kalamami, ya wahai nafsu, ya nafsu la taqnati min zalatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Wahai nafsu, jangan pernah putus asa dari besarnya dosa. Karena dosa itu sebesar apapun di hadapan maghfirah Gusti Allah, di hadapan ampunannya Gusti Allah, itu tidak akan ada apa-apanya, akan menjadi debu, ya. Intinya kalau dosa cilik, ya, kalau dosa kecil itu jangan digawe gampang. Kalau sudah melaksanakan dosa gede, dosa besar, jangan sampai duweni putus asa. Itu dua itu yang dijadikan sebagai pegangan. Jangan mendekati dosa, ya. Kalau sudah ngelakoni dosa, cepat-cepat bertaubat. Dan pertaubatan itu kudu benar-benar, ya, harus ada qal'u itu meninggalkan kemaksiatan yang telah dilakukan. Kalau orang itu ngomong taubat dari minum khamr, ya, taubat dari minum khamr, itu berarti dia harus meninggalkan minum khamr itu. Kemudian nadmu itu penyesalan, nyesel atas kemaksiatan masa lalunya. Kemudian yang terakhir azmu alla yaudah, punya komitmen kuat, punya keinginan untuk tidak akan kembali lagi, tidak akan mengulanginya lagi. Nanti bila mana suatu saat nanti dia akan mengulanginya lagi, terus bagaimana? Ya tetap nanti ada kewajiban taubat lagi, terus dan seterusnya. Jangan sampai mengulangi, ya, jangan sampai mengulangi dan jangan sampai memulai. Itu dosa itu seperti itu. Jangan sampai mengulangi dan jangan sampai memulai, karena satu kali kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, ketika orang itu sudah merasakan sekali kenikmatan yang melakoni kemaksiat, maka di hari berikutnya akan ada godaan setan untuk nyicipi sekali lagi. Itulah yang menyebabkan seseorang itu masuk dalam lingkaran setan. Itu awalnya begitu. Awalnya nyicipi satu kali, kemudian getun. Nah, yang namanya setelah menyesal, ya, itu dia benar-benar menyesal. Tapi yang namanya imannya seseorang itu apa? Yazidu wa yanqus, kadang berkurang, kadang bertambah. Nah, dalam keadaan berkurangnya iman iki, setan masuk menggoda dia untuk mengulangi kembali kemaksiatan masa lalunya. Akhirnya apa? Ya diulangi lagi, kemudian menyesal lagi, kemudian taubat lagi, kemudian ngulangi lagi. Seperti itulah, ya, orang itu nanti masuk dalam lingkarannya setan. Keluar dari lingkaran setan itu sangat sulit, ya. Makanya orang itu kalau berteman, ya, ada dua orang, yang satunya mantan maksiat, mantan pelaku maksiat, yang satunya tidak pernah melakukan kemaksiatan. Itu sing luwih utama, ya. Kalau kalian mau menemani keduanya, ya terserah, nggak masalah, ya. Sing luwih utama dijadikan teman itu yang mana? Yang luwih utama dijadikan teman itu adalah orang yang nggak pernah melakukan kemaksiatan di masa lalunya. Sebabnya apa? Sebabnya orang ketika pernah melakukan kemaksiatan, meskipun tobat, ada masanya sifat labilnya itu kembali lagi. Ada kalanya sifat pas imannya lagi berkurang-kurangnya itu akan digoda oleh setan untuk mengulangi kemaksiatannya lagi. Karena sulit keluar dari lingkaran setan itu, kecuali setelah dia melaksanakan tobat sing benar-benar tobatnya, imannya itu tambah terus, kandel terus. Nah, kalau setelah tobat itu imannya tipis, nah ini, ya, rawan masuk dalam lingkaran setan itu.
Waqad ataitu dzunuban la idadalaha lakinna afwaka la yubqa wa la yadharu. Aku telah melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa yang tidak ada hitungannya. Akan tetapi ampunanmu itu tidak dibiarkan begitu saja dan tidak meninggalkan kita. Artinya apa? Artinya ampunan Gusti Allah itu akan ngampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan dan tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan berlumuran dosa. Siang angel itu dosa-dosa hakul adami itu yang paling sulit untuk ditaubati, karena kalau dosa-dosa hakul adami ya salah satu prosedurnya itu harus meminta halal atau meminta ridho kepada orang yang pernah dizolimi, kepada orang yang pernah disakiti. Itu harus. Kalau orang misalkan mencuri harta orang lain, ngambil hartanya orang lain, kalau dia pengen tobat sing sak bener-benernya tobat, di samping harus menghentikan perilaku kemaksiatannya itu, harus nadmu, kemudian punya komitmen kuat tidak akan ulangi lagi. Satu, ada tambahan dia harus minta halal kepada orang yang mempunyai barang itu, harus minta ridhonya selama orang itu masih hidup ya. Kalau orang itu sudah mati bagaimana? Ya kembalikan kepada ahli warisnya. Nah kalau nanti wis dicari ahli warisnya nggak tahu bagaimana, ya sudah, pokoknya kudun duweni harus punya keinginan suatu saat ketika saya ketemu dengan ahli warisnya, maka barang ini akan saya kembalikan, sambil memperbanyak istighfar untuk orang itu. Makanya istighfar itu biasanya Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati ya. Wali ashabil hukukil wajibah ya. Itu ya, wali ashabil hukukil wajibati alayya. Artinya adalah dan ampunilah orang-orang yang mana aku masih mempunyai hak yang wajib aku bayarkan kepada orang itu. Itu dalam rangka apa? Siapa tahu ada hakul adami yang belum sempat kita tobati semasa hidup kita, akhirnya so pengerti ya, siapa tahu bisa ditutupi oleh istighfar kepada ashabil hukukil wajibati alayya itu ya. Salah satu caranya tobat itu begitu. Cuma ya kadang, bukan hanya kadang, seringnya dipermudah, digegampang masalah ini. Kalau hak tobat dari hakul adami itu dipermudah, digegampang, akhirnya sampai mati itu tobat dosa hakul adaminya itu nggak dilunasi, nggak disauri, nanti imbasnya nanti cara nyaurine, cara ngelunasine dengan amal ibadah kita nanti dikurangi, diberikan kepada orang yang pernah kita dolimi sampai habis ya. Misalkan uang ya, orang amal ibadahnya banyak di dunia, tapi hakul adamine juga banyak. Kalau sampai mati hakul adamine itu enggak dibayarkan, enggak minta halal kepada orang yang bersangkutannya, maka nanti cara bayarinnya nenggone akhirat dengan cara apa? Dengan cara amal ibadah yang selama hidupnya ia lakukan nanti diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi ya. Ia pernah curi uangnya atau ia omongi dengan omongan kotor, diberikan terus. Kalau amal ibadahnya sudah habis tapi hakul adaminya masih ada, nanti caranya bagaimana? Caranya dosa-dosa dari orang yang pernah ia zalimi itu nanti dipindah kepada orang yang pernah menzalimi orang lain itu ya. Jadi luwih angel ya, lebih berat tanggungan hakul adami daripada tanggungan hakullah. Makanya di ninggone akhirat itu seseorang itu lebih seneng ketemu musuhnya daripada ketemu kekasihnya. Jangan dikira orang yang ketika di dunia saling seneng nanti ketika di akhirat juga pengen ketemu, enggak. Justru orang yang ketika ninggone akhirat itu lebih seneng ketemu musuhnya daripada ketemu orang-orang terdekatnya di dunia. Kenapa? Karena ketika ketemu dengan musuhnya ada peluang pundi-pundi kebaikannya itu bertambah. Dari mana? Ya siapa tahu ada orang yang pernah mendolimi kita sampai mati belum pernah meminta halalnya. Itu nanti cara ngampunannya ya, cara ngelunasinya
amal-amal baik yang ia miliki nanti dipindahkan kepada kita. Jadi ketika ada orang yang dolimi kita dan kita tidak bisa membalasnya ketika di dunia, ya sudah biarkan saja ya, biarkan saja, karena suatu saat nanti ada yang namanya apa? Ada yang namanya pengadilan akhirat. Ya. Pengadilan akhirat itu tidak akan dolimi siapapun. Beda kalau pengadilan dunia. Kalau pengadilan dunia itu seadil-adilnya pengadilan dunia itu ya bisa salah, apalagi yang salahnya. Seadil-adilnya pengadilan dunia itu bisa salah. Seadil-adilnya pengadilan dunia itu belum tentu adil, belum tentu benar ya. Ya, seadil-adilnya pengadilan dunia itu belum tentu benar. Contoh ya, contoh begini, ada orang ngomong, ada orang dakwah, ada orang menempati rumah selama 10 tahun. 10 tahun dia menempati rumah, kemudian ada orang yang dakwah. Rumah itu milik saya ya, rumah itu milik saya. Kalau secara hukum pengadilan dunia, orang yang ngaku-ngaku, orang yang baru datang, yang ngaku-ngaku bahwa rumah itu adalah milik saya, dia wajib mendatangkan dua orang saksi. Kalau orang yang sudah menempati rumah itu selama setahun, dia cukup bersumpah. Dia cukup bersumpah. Nah, ketika keadaan yang sebenarnya, kebenaran yang sebenarnya, rumah itu adalah rumahnya orang yang ngaku-ngaku ini, yang baru datang ini. Dia aslinya pemilik rumah ini, hanya saja ia tinggalkan selama 10 tahun, tiba-tiba dia pulang, rumah ini ada yang nempati. Kalau dalam hukum pengadilan dunia, siapa yang harus mendatangkan dua orang saksi? Orang ini, orang yang baru datang. Pemilik aslinya justru yang harus mendatangkan saksi. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka yang dimenangkan dalam persidangan adalah orang yang telah menempati rumah ini selama 10 tahun. Benar apa enggak keputusan qadhinya? Benar tapi salah. Secara hukum dunia ya benar, memang keputusannya harus seperti itu. Kalau orang menempati rumah selama 10 tahun, zohirnya ya, kelihatannya, keadaan zohirnya dia adalah pemilik sahnya. Kalau tiba-tiba ada orang datang ngaku-ngaku rumah ini adalah milik saya, berarti kan nggak sesuai dengan keadaan zohirnya, maka dia harus mendatangkan dua orang saksi. Kalau saksinya nggak ada, orang yang menempati ini disumpah, qadhi memutuskan dia adalah pemilik sahnya. Sementara keadaan yang sebenarnya bagaimana? Keadaan yang sebenarnya misalkan orang ini adalah pemilik sahnya, hanya saja dia merantau, ditinggal selama 10 tahun, tiba-tiba pulang-pulang ada yang menempati. Secara hukum akhirat dia yang menang, tapi secara hukum dunia orang ini yang menang, yang menempati selama 10 tahun itu. Nah, di akhirat itu tidak ada pengadilan seperti itu, nggak ada. Semua pasti benar benar-benarnya. Kalau dunia ya seperti itu, benar-benarnya pengadilan dunia itu bisa salah, karena pengadilan dunia itu hanya berdasarkan apa? Nahnu nahkumu bidzahir wallahu yahkumu bisarair, atau wallahu ya'lamu bisarair. Kita sebagai manusia itu hanya menghukumi keadaan luarnya saja, sedangkan yang tahu keadaan batin seseorang, yang tahu keadaan yang sebenarnya hanyalah Gusti Allah. Walhammu angkul lima abihi asyulani wa qad atakhadian wal qalbu munkasiru. Kesusahan-kesusahan yang menimpa hati kami itulah yang telah menyibukkan kami dari tujuan utama kami. Tujuan utamanya kami apa? Menyembah kepada Gusti Allah, mencari ridhonya Gusti Allah, mencari ampunannya Gusti Allah. Tapi kadang kesusahan-kesusahan karena keinginan kami yang enggak tercapai, itulah yang menyebabkan tujuan utama kita itu tersibukkan, enggak dilakoni secara maksimal. Dan sekarang kesusahan itu datang dengan khodian itu apa? Dengan rendah diri dan hati ini dalam keadaan mungkasir. Mungkasir itu apa? Mungkasir itu pecah gara-gara ngerasa susah karena kepingin mendapatkan ampunannya Gusti Allah. Arjuka ya Rabbi fi daraini tarhamuna bijahiman fi yadaihi sabbahal hajaru. Aku memohon kepadamu wahai Allah ya. Aku mohon kepadamu di dunia dan akhirat untuk mendapatkan rahmatmu dengan wasilah atau dengan perantara derajat atau kedudukan seseorang yang mana batu-batu itu bertasbih di kedua tangannya. Siapa yang dimaksud dengan
seseorang yang mana batu-batu itu bertasbih di kedua tangannya, yaitu Kanjeng Nabi. Karena salah satu mukjizatnya Kanjeng Nabi ketika beliau megang batu-batu itu bisa bertasbih ya. Kemudian batu itu dipindahkan ke tangannya Abu Bakar, bertasbih juga. Dipindahkan ke tangannya Umar juga bertasbih. Lah bukannya semua makhluk hidup ini bertasbih. Semua makhluk Gusti Allah itu juga bertasbih. Bumi itu bertasbih, kemudian langit-langit itu juga bertasbih. Iya benar bertasbih, tapi tasbih ya, bertasbihnya batu yang dipegang oleh Kanjeng Nabi, Abu Bakar dan Umar, itu tasbihnya benar-benar kedengaran oleh orang-orang, oleh para sahabat yang berada di tempat itu. Kalau tasbihnya orang lain ya, kalau batu-batu yang dipegang kita, itu memang batu itu bertasbih, tapi nggak sampai kedengaran. Semua makhluk hidupnya Gusti Allah itu bertasbih ya. Semua makhluk hidupnya Gusti Allah itu bertasbih, hanya saja pendengaran kita tidak bisa mendengarkan tasbih-tasbih dari makhluk-makhluknya Gusti Allah. Itulah perbedaannya ya. Perbedaannya telinganya orang yang bersih atine dengan telinganya orang yang biasa saja, orang yang kotor atine. Itu berbeda. Ya Rabbi ho ampunan ingsun. Ya Rabbi ho pangeran ingsun. Ya Rabbi ho pangeran ingsun azim. Mugi ngagungaken sinten panjenengan, mugi ngakehaken sinten panjenengan. Mugi ngakehaken sinten panjenengan lana maring kita ajron ing ganjaran wa maghfiratan lan ampunan fa inna judaka krana sak temene kelomanane panjenengan kedermawanane panjenengan bahrun iku segara iku apa laut laisa kang ora ana apa bahar yan hasiru iku terbatas apa bahar waqdilan mugi nyauri sinten panjenengan duyunan ing pira-pira utang laha kang krana duyun al akhlaqu utawi pira-pira akhlak dipekerti do ikotun iku rupak iku sempit. Asalnya itu laha itu ta'aluknya ke do ikotun, kata-kata aslinya itu al akhlaqu do ikotun laha ya. Semoga Allah melunasi utang-utang kita. Utang itu adalah sesuatu yang menyebabkan tata krama kita itu bisa berubah gara-gara utang itu. Wa farrij lan mugi jembarakan sinten panjenengan. Wa farrij lan mugi jembarakan sinten panjenengan. Al karba ing kerupakan anna sanging kita angta utai panjenengan muqtadiru iku zat kang kuasa wakun lan mugi ana sinten panjenengan latifan iku zat kang lembut fi kulli nazilatin ing dalam saben-saben ujian kang temurun fi kulli nazilatin ing dalam saben-saben kanca boyo kang temurun atau ujian kang temurun fi kulli nazilatin ing dalam saben-saben kanca boyo kang temurun atau ujian kang temurun lutfan kelawan lembut utawa alus lutfan kelawan lembut jamilan kang bagus bihi kang kelawan lutfan al ahwalu utai pira-pira pekewo itu apa ketakutan atau perasaan kegentingan al ahwalu utai pira-pira pekewo tan hasiru iku ilang apa ahwal. Itu asalnya itu al ahwalu tan hasiru bihi, al ahwalu kang utai pira-pira pekewo tan hasiru iku ilang apa ahwal bihi kelawan lutfan bil Mustafa kelawan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang den pilih
al mustaba kang den pilih, al mustaba kang den pilih, al mustaba kang den pilih, khairil anami rupane luwih utamane menungso, khairil anami rupane luwih utamane menungso, khairil anami rupane luwih utamane menungso, waman lan wong, waman lan wong nazalat kang temurun, nazalat kang temurun, nazalat kang temurun, nazalat kang temurun jalalatan krono ngegungaken, jalalatan krono ngegungaken, jalalatan krono ngegungaken fi madhihi ing dalem mujiman, fi madhihi ing dalem mujiman, fi madhihi ing dalem mujiman, aswaru opo piro-piro surat, aswaru opo piro-piro surat, aswaru opo piro-piro surat. Tsumma sholatu keri-keri utai tambah rahmat ta'zim, tsumma sholatu keri-keri utai tambah rahmat ta'zim alal muhtari iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang den pilih, alal muhtari iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad kang den pilih, matolaat ing dalem semangsane mlethek, matolaat ing dalem semangsane mlethek, mlethek itu terbit, matolaat ing dalem semangsane mlethek utawa terbit, syamsun nahari opo srengenge ing dalem wektu rino, syamsun nahari opo srengengene rino atau srengenge ing dalem wektu rino, srengenge ing dalem wektu rino atau wektu siang, wama qad sa'sa'a, wama qad sa'sa'lan ing dalem selagine ya, ing dalem selagine teman-teman sumebyare sinar, wama qad sa'sa'lan ing dalem semangsane teman-teman sumebyare sinar, wama qad sa'salan teman lan ing dalem semangsane sumebyare sinar, al qamaru apa rembulan, al qamaru apa rembulan ya. Ya Rabbi azim lana ajrun wa maghfiratan fa inna judaka bahrun laisa yanhasiru, ya Allah ya perbanyaklah pahala dan maghfirah kepada kami karena kedermawananmu ibarat laut yang tidak ada batasnya, laut yang tidak ada batasnya. Ampunannya Gusti Allah itu tidak akan ada batasnya. Makanya sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, jika dia mau bertobat pasti diampuni oleh Allah ya. Pasti diampuni oleh Allah. Enggak ada seorang bertaubat itu tobatnya ditolak itu enggak ada. Kecuali dua hal ya. Ketika pintu tobat itu ditutup. Pintu tobat itu ketika ditutup itu ketika dua hal. Pertama ketika apa? Dalam Hilyatul Banin wal Banat itu, Hilyatul Banat wal Banin, ketika matahari terbit dari arah barat. Kemudian yang kedua ketika nyawa seseorang itu sudah nyampe tenggorokan. Itu kalau nyawa seseorang sudah nyampe tenggorokan itu nggak bisa, taubatnya nggak bisa diterima. Koyok Fir'aun. Fir'aun itu ketika dalam keadaan tenggelam ya, keadaan tenggelam, dia mau iman kepada pangeran Nabi Musa, kepada Gusti Allah. Akan tapi keimanannya Fir'aun itu ketika nyawa sudah berada di tenggorokan. Jadi makanya taubatnya nggak bisa diterima. Selama pintu taubat itu belum tertutup, maka masih terbuka selebar-lebarnya, tidak ada yang membatasi ampunannya Gusti Allah, tidak ada yang membatasi pahala yang diberikan Gusti Allah kepada hamba-hambanya. Bahrun biasanya ya, kata bahrun itu biasanya orang yang disebut bahar ya. Disebut bahar itu kadang karena kedermawanannya, kadang karena ilmunya. Kadang karena kedermawanannya, kadang karena ilmunya. Makanya kalau orang punya julukan bahar, itu kemungkinannya dua. Kemungkinannya karena kedermawanannya, karena orang itu banget dermawane, sehingga kekayaan hartanya itu ibaratkan laut yang tidak pernah habis airnya. Atau orang alim ya, orang alim ketika disebut sebagai bahar, itu artinya adalah ilmu yang ia miliki diibaratkan seperti halnya lautan, ilmunya nggak akan habis. Contoh siapa? Seorang ulama yang punya julukan bahar, itu siapa? Abdullah bin Abbas ya. Ibnu Abbas itu njundu ini julukan bahar karena saking alime ya, saking akehe ilmune sampai dijuluki al-bahar. Kenapa? Karena ilmunya Abdullah bin Abbas itu didoakan oleh Kanjeng Nabi ya, didoakan oleh Kanjeng Nabi, sehingga tafsir ya, awal mulanya tafsir itu siapa yang mengawali? Abdullah bin Abbas. Beliau pernah didoakan oleh Kanjeng Nabi,
Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ya Allah, pahamkanlah dia dalam agama dan berikanlah dan pahamkan dia juga dalam Quran. Makanya orang yang pertama kali membahas tentang tafsir itu adalah Abdullah bin Abbas. Beliau tahu tafsiran-tafsirannya ayat yang nggak diketahui oleh para ulama pakar tafsir yang lainnya. Coba aja lihat kalau kita baca nenggone tafsir Jalalain, tafsir yang lainnya itu kalau membaca Yasin atau Alif Lam Mim itu tafsirannya paling gampang apa tafsirannya? Wallahu alam bimuradihi bidzalik ya. Enggak tahulah, pokoknya yang tahu hanyalah Allah. Kalau dalam tafsir Ibnu Abbas enggak ada tafsirannya semua. Ada tafsir Alif Lam Mim, Allah, Muhammad, Jibril, itu ada ya. Itulah kedalamannya Abdullah bin Abbas, kedalaman pemahamannya Abdullah bin Abbas dalam ilmu tafsir, karena pernah didoakan Kanjeng Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Kenapa demikian? Karena beliau itu pernah khidmah kepada Kanjeng Nabi. Karena khidmah kepada Kanjeng Nabi, khidmah temenanan, akhirnya mendapatkan berkah, didoakan secara langsung, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Tapi bukan hanya sebatas didoakan, tapi ketekunannya beliau dalam mencari ilmu itu juga sebagai faktor utamanya. Kalau seseorang itu didoakan Kanjeng Nabi didoakan seorang kiai, orang yang didoakan alim oleh seorang kiai, itu jangan difahami berarti ilmunya pun nanti bakal turun sendiri berkat doa itu, enggak. Tapi berkat doa itu orang itu diberikan ketekunan dalam belajar, ketekunan yang luar biasa yang melampaui ketekunan orang-orang yang berada di zamannya. Karena ketekunan yang melampaui ketekunan orang-orang yang di zamannya, maka ilmu yang ia miliki juga ilmu yang melebihi ilmu orang-orang yang hidup satu zaman itu. Ya contohnya adalah Abdullah bin Abbas itu. Makanya beliau itu termasuk dari al-muksirina fil fatwa, para sahabat yang banyak berfatwa. Para sahabat yang banyak berfatwa juga para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, itu Abdullah bin Abbas. Kalau Bahron yang menjadi julukan sebagai orang yang dermawan, siapa? Hatim. Ada orang Arab namanya Adi namanya Adi. Nah itu Adi itu julukannya sebagai Bahar karena begitu dermawannya ya. Karena begitu dermawannya, kekayaan yang ia miliki diibaratkan seperti laut yang tidak akan pernah habis. Waqdi duyunan lahal akhlaqu dha'iqatun wa farrijil karba anna anta muqtadiru. Dan ya Allah, lunasilah utang-utang kita, utang yang menjadikan akhlak-akhlak kita itu berubah. Akhlak-akhlak kita itu sempit gara-gara mikirakan utang itu, dan lapangkanlah kesusahan-kesusahan kita orang-orang mukmin, karena Engkau adalah zat yang berkuasa. Engkau adalah satu-satunya zat yang bisa menghilangkan utang itu, melunaskan utang itu, atau melapangkan kesempitan-kesempitan yang menimpa kami. Hutang itu termasuk bagian dari hakul adami. Nah makanya sebelum harta itu diwaris ya, harta itu nggak boleh diwaris kecuali yang pertama tanggungan mayit itu harus selesai terlebih dahulu. Salah satunya apa? Utang ya. Ini ya, jadi orang mayit seseorang yang meninggal, kemudian ahli warisnya, yang dipikirkan oleh ahli warisnya itu hanyalah rebutan warisannya saja. Ini yang kasihan itu apa? Mayitnya ini karena orang itu ketika masih memiliki utang, sebanyak apapun amal ibadah yang ia lakukan, dia belum bisa diangkat ke surga, karena masih punya tanggungan hakul adami itu ya. Makanya yang paling utama sebelum harta itu diwaris oleh para ahli warisnya, jangan lupakan dulu ini ya, utang dulu, ini lebih utama, paling utama. Jangan tahlilan dulu, masih banyak utang kok melakukan tahlilan dan seterusnya. Lah ini keliru. Yang paling utama itu adalah hutang ya, supaya apa? Supaya orang yang meninggal itu tidak memiliki tanggungan hakul adami. Yang paling ditakutkan ya seorang yang meninggal itu ya punya
punya tanggungan hakul adami, karena itu tadi ya, kalau orang itu meninggal masih dalam keadaan memiliki tanggungan hakul adami, bisa-bisa saja nanti kebaikan atau amal ibadah yang ia lakukan selama hidupnya bisa nanti habis sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pembayaran hakul adami itu. Makanya ada yang namanya muflis fil akhirat. Muflis fil akhirat itu apa? Muflis fil akhirat itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut di akhirat itu adalah orang yang amal ibadahnya habis untuk nyauri utang duniawinya. Itu namanya muflis fil akhirat. Kalau muflis fid dunya ya, kalau muflis fid dunya biasanya apa? Kalau muflis fid dunya itu nenggone pembahasan fikih itu ada ya. Fathul Qorib Abdul Hajar. Apa definisinya muflis? Orang yang utangnya lebih akeh daripada kekayaannya. Utangnya 100 juta, kekayaannya cuma 50 juta. Lah itu namanya muflis. Tapi yang paling merugikan itu adalah muflis fil akhirat ya. Makanya Kanjeng Nabi ya pernah wanti-wanti, pernah berpesan, ingat ya, orang yang punya hakul adami sebelum mati cepat-cepat dilunasi. Cepat-cepat dilunasi hakul adaminya itu. Kalau hakul adaminya itu berupa utang, utangnya cepat disauri. Makanya biasanya ya, kalau ada orang yang mati, kalau ada orang yang meninggal, ahli waris yang benar itu yang mengumumkan kepada siapapun ya, kepada orang-orang yang pernah ya diutangi oleh mayit, maka datanglah kepada kami supaya utang-utangnya disauri. Itu ya, itu ahli waris yang benar, ahli waris yang lebih mendahulukan kepentingan mayit daripada kepentingan sendiri-sendiri. Wa kun latifan fi kulli nazilatin lutfan jamilan bihil ahwalutan hasiru. Dan berilah kelembutan kepada kami di setiap ujian-ujian yang menimpa kami, kelembutan-kelembutan yang menjadikan kepanikan-kepanikan kami itu hilang. Apalagi kepanikan ketika manusia itu dikumpulkan di oro-oro mahsyar, di padang mahsyar. Itu kepanikan yang betul-betul kepanikan, sampai banget paniknya seseorang itu tidak sadar ya. Seseorang itu tidak ada syahwatnya, padahal keadaan pada waktu itu apa? Semua orang itu tidak memakai pakaian, tidak memakai alas kaki, pokoknya telanjang lah pada waktu itu. Tapi karena banget paniknya sehingga hal tersebut itu tidak ia sadari. Bil Mustafal Mustaba Khairil Anami Waman Jalalatan Nazlat fi Madhihi Suwaru. Dengan perantara Nabi Muhammad SAW, orang yang terpilih, sebaik-baiknya manusia, dan seseorang yang pujiannya turun langsung lewat surat yang diturunkan dalam rangka mengagungkan. Siapa yang dimaksud dengan manjalalatan nazilat fi madhis suwar itu? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, karena banyak ayat-ayat yang turun dalam rangka muji Kanjeng Nabi. Nggak mungkin orang itu dipuji oleh Quran ya, orang itu dipuji oleh Quran nggak mulia, itu nggak mungkin ya, pasti mulianya. Wong semua Quran itu, semua ayat Quran itu turunnya kepada Kanjeng Nabi, itu saja sudah ndadiaken mulia. Tsumma sholatu alal muhtari matolaat ya. Kemudian sholawat tambah rahmat ta'zim ya, rahmat ta'zim semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul yang terpilih, selama matahari di siang hari masih terbit dan selama sinar rembulan masih tersebar ya. Iki sama dengan keterangan yang kemarin, bahwa ini tujuannya bukan untuk batasi ya. Tujuannya bukan untuk batasi. Berarti sholawat yang kita curahkan kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dibatasi sampai kapan? Sampai selama matahari itu masih terbit. Enggak seperti itu. Tadi maksudnya adalah selamanya. Semoga selamanya sholawat itu tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW tanpa ada batasnya, tanpa mengenal waktu. Hanya saja bahasa selamanya atau tanpa mengenal waktu ini kemudian diindah-indahkan, dibagus-baguskan oleh para penyair dengan berbagai macam bahasa. Ada yang sholatullahi malahat kawakib ya. Semoga sholawat tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW malahat kawakib, selama bintang-bintang bersinar. Itu ada yang demikian. Nah di sini matolaat syamsun nahari. Kalau yang apa? Kalau yang di Burdah maron nahat adzabatil bani rihu soba ya. Selama angin soba menggerak-gerakkan ranting-ranting pohon alban. Itu artinya sama.
artinya selamanya, bukan untuk membatasi. Sumarido, sumarida keri-keri utawi ridho, sumarido keri-keri utawi ridho. An Abi Bakrin, iku tetap saking Abu Bakar, iku tetap saking Abu Bakar khalifatihi, rupane peneruse Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalifatihi rupane peneruse Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man rupane wong koma kang jumeneng sapa man, koma kang jumeneng sapa man, koma kang jumeneng sapa man mimbadi sange sawise Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimbadi sange sawise Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tasiru halen nulungi, yang tasiru halen nulungi, yang tasiru halen nulungi lidini maring agama, lidini maring agama. Kemudian radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abu Bakar penerusnya beliau. Beliau adalah orang yang selalu menyebarkan agama Gusti Allah sampai wafatnya. Itulah perjuangan para sahabat Kanjeng Nabi, mulai ketika masuk Islam bersama dengan Kanjeng Nabi, berjuang mati-matian menyebarkan agama Kanjeng Nabi sampai wafatnya. Ini Abu Bakar itu menjadi seorang khalifah ya. Setelah Rasulullah wafat, Rasulullah itu pas wafat itu nggak menunjuk sama sekali siapa penerusnya, terus cara memilih seorang pemimpin setelahnya itu tidak nunjuk sama sekali. Makanya kemudian para sahabat yang hidup di era setelahnya itu sempat berbeda mengenai siapa penerus Rasulullah setelah beliau wafat. Makanya Kanjeng Nabi wafat pada hari apa? Pada hari Senin waktu duha, baru dimakamkan pada hari apa? Pada hari Rabu. Kenapa? Karena pada waktu itu setelah Rasulullah wafat, orang-orang Muhajirin, orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Ansor itu lagi membuka sidang, lagi nggawe sidang di Saqifah Bani Saidah. Mereka sedang bersidang bahwa akan memilih pemimpin setelah Rasulullah wafat. Yang direncanakan sebagai pemimpin pada waktu itu adalah Sa'ad bin Ubadah. Begitu Abu Bakar tahu bahwa mereka sedang memilih pemimpin, akhirnya Abu Bakar dan salah satu sahabat lagi datang ke sana. Beliau berpidato bahwa penerus Kanjeng Nabi itu dari Quraisy ya, dari Quraisy. Awalnya Kanjeng Nabi itu mencalonkan dua orang, yaitu siapa? Umar dan juga Abu Ubaidah. Kemudian Umar dawuh, apakah pantas kita jadi pemimpin sedangkan engkau masih ada. Akhirnya Umar orang yang pertama kali membaiat Abu Bakar, kemudian orang-orang yang lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya juga ikut membaiat Abu Bakar. Itulah awal mulane Abu Bakar menjadi seorang khalifah itu menggunakan pembaiatan yang secara singkat itu ya. Sehingga setelah Abu Bakar wafat baru Rasulullah itu dikebumikan. Sempat terjadi khilaf juga. Ini Rasulullah ini diwafatkannya di mana? Para sahabat terjadi perkhilafan. Baru sampai ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, itu pernah dengar hadis dari Kanjeng Nabi bahwa setiap nabi yang wafat maka harus dimakamkan di tempat di mana dia wafat. Kanjeng Nabi wafatnya di kamar Sayyidah Aisyah, ya dikuburkannya juga di kamar Sayyidah Aisyah. Baru setelah itu Kanjeng Nabi dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah. Itu sehingga andaikan Kanjeng Nabi tahu, mesti Kanjeng Nabi itu menyetujui dengan apa yang dilakukan oleh sahabat, karena para sahabat pada waktu itu sudah menyelesaikan dua urusan yang menjadi penopang urusannya umat, yaitu apa? Pertama, ngangkat seorang pemimpin setelah Rasulullah wafat, kemudian yang kedua menguburkan kanjeng Nabi. Ini kalau ngangkat seorang pemimpin itu ditunggu-tunggu diundur-undur, nanti akan terjadi apa? Akan terjadi perkhilafan yang lebih runcing, akan terjadi perkhilafan yang terjadi konflik yang semakin parah. Makanya harus cepat-cepat pengganti Kanjeng Nabi itu
ditunjuk secepat itu juga oleh Fatihi. Di zamannya Rasulullah masih hidup, memang beliau itu pernah memberikan sebuah isyarat, ya, pernah memberikan sebuah isyarat bahwa suatu saat yang akan memimpinnya adalah, yang akan memimpin umat muslim itu adalah Abu Bakar. Tapi nggak mengatakan engkau adalah pemimpin ya umat muslim setelah aku, enggak. Tapi lewatnya sebuah isyarat, karena ketika Rasulullah dalam keadaan sakit, ya, sudah tidak lagi mampu untuk ngimami di Masjid Nabawi, yang ditunjuk untuk ngimami orang mukmin di Masjid Nabawi itu adalah Abu Bakar, ya. Nah, rukun ar-ruknu al-azam, ya, rukun yang paling utama dalam Islam itu apa? Ya sholat, ya. Setelah syahadat itu adalah sholat, ya. Nah, itu sebuah isyarat, ya, itu sebuah isyarat kalau Rasulullah itu ridho memimpin sholat, yang mana sholat itu adalah ibadah yang paling agung, maka umat muslim itu juga rela ketika dipimpin oleh Abu Bakar, ya. Itulah, ya, apa itu, seseorang itu ketika bermanfaat, ya, bermanfaat bagi orang lain, itu bukan berarti semakin santai-santai, enggak, justru semakin repot, ya, seperti Abu Bakar itu. Karena beliau memberikan kemanfaatan bagi semua umat mukmin, makanya mulai beliau itu menyatakan diri keislamannya di hadapan Kanjeng Nabi sampai wafat, jiwanya, hartanya dan raganya semuanya diperuntukkan untuk dakwah Islam. Ada nganggurnya apa enggak? Enggak ada. Tidak ada, ya. Itulah uang itu ketika bermanfaat kepada orang lain, ya, ketika uang itu bermanfaat kepada orang lain, itu ya harus rela waktunya untuk orang lain. Sedangkan dirinya untuk istirahat saja sangat sulit. Ya seperti itu resikonya kalau orang itu memberikan kemanfaatan kepada orang lainnya. Kalau orang itu doa wanfa'na bima alam tanah, ya, wanfa'na bima alam tanah, ya Allah berilah kemanfaatan untuk ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kita. Itu berarti kalian itu kudu siap-siap apa? Kudu siap-siap repot, kudu siap-siap waktu, jiwa, raga dan semuanya untuk orang lain, karena kalian sudah berdoa wanfa'na bima alam tanah, berilah kemanfaatan, ya, berilah kemanfaatan untuk ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kita. Makanya tidak ada, ya, seorang ulama itu nganggur, itu enggak ada. Yang ada seorang ulama itu waktunya untuk ngaji, untuk mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Hampir 24 jam. Waktunya dengan umat, waktunya dengan ilmu itu lebih banyak daripada waktu bersama dengan keluarganya. Wan Abi Hafsinil Faruq, Allah alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.